headed towards the heart of the forest. We must proceed with caution. Yo, halo! Kali ini saya mau bahas lagi tentang PS Vita yang punya hal keren lainnya selain main game bawaan atau game homebrew-nya. Nah, yang pertama yaitu bisa mainin game PC. Ya, beneran kayak Steam Deck gitu. Tapi di PS Vita ini secara remote ya. Jadi kita bisa ngendaliin PC dari tampilan dan perintahnya lewat PS Vita. Untuk caranya, kita harus download dulu bahan-bahannya, yaitu Sunshine, ini sebagai stream host PC-nya, dan ini support untuk GPU bawaan Intel, AMD, dan Nvidia. Jadi lebih banyak compatibility-nya ya. Dan untuk sekarang ini, versi terbarunya 0.20.0. Terus download juga yang namanya Vita Moonlight. Kalau yang ini sebagai stream client di PS Vita-nya. Untuk versi terakhirnya ini 0.9.3. Oh iya, pastiin PS Vita yang mau dipakai itu udah custom firmware ya, alias udah di jailbreak. Nah, kalau udah ada bahan-bahannya, tinggal install aja. Untuk Sunshine ini tinggal diizinkan dan next-next aja ya di PC-nya sampai selesai. Terus buka aplikasinya, nanti disuruh bikin username dan password buat login ya di PC atau PS Vita-nya. Kalau udah berhasil masuk kayak gini, sekarang pindahin file Vita Moonlight-nya ke PS Vita. Kalau saya tinggal hubungin aja PS Vita-nya ke PC pakai kabel data. Terus di PS Vita-nya pakai VitaCell dan tekan select. Terus tinggal copy paste aja filenya. Habis itu diinstal ya file VPK Vita Moonlight-nya. Nah, sekarang kita tinggal hubungin aja. Tapi sebelumnya antara PC dan PS Vita-nya itu terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Atau bisa juga pakai hotspot dari handphone. Kalau udah, di PS Vita-nya buka Moonlight, pilih Add Manually, masukin nama, terus masukin IP address yang ada di PC. Bisa cek dari Properties, Wi-Fi, dan lihat pada bagian IPv4 address. Nantinya bakalan dapet pin kayak gini, dan di PC-nya masuk ke menu pin, dan isi sesuai dengan yang ada di PS Vita-nya. Kalau berhasil, tinggal pilih aja yang udah ditambah tadi, dan pilih yang desktop. Kalau udah pairing, tinggal pilih kayak gitu aja ya. Nah, udah deh, muncul tuh tampilan yang ada di PC ke PS Vita-nya. Kita bisa kontrol kursornya ini pakai touchscreen ya, dan tombol-tombolnya ini juga udah otomatis jadi gamepad ke PC. Ini tinggal buka aja ya game yang mau dimainin. Kalau Steam, ini bisa masuk ke Big Picture Mode, biar kayak di Steam Deck ya tampilannya. Bisa mainin game-game yang nggak ada di PS Vita, macam GTA 5, Resident Evil 6, bahkan main game-game emulator yang nggak bisa di PS Vita, ini berasa gokil ya. Apalagi di PS Vita Slim yang ukurannya itu lebih compact dan ringan dibandingkan UMPC yang ada di pasaran saat ini. Enak banget lah buat dimainin sambil rebahan, atau emang nyari suasana baru main game PC tanpa duduk di depan PC-nya. Nah, kalau buat performa main gamenya itu tergantung sama spek PC yang dipakai ya. Dan karena ini remote play, jadi tergantung juga sama koneksinya. Jadi kalau bisa, mainnya itu deket sama router, karena WiFi yang ada di PS Vita itu agak kurang jangkauannya. Dan sebenarnya ini nggak pakai kuota atau data internet ya, yang penting terhubung ke WiFi atau jaringan yang sama. Karena fitur ini menggunakan jaringan lokal, jadi nggak bisa tuh kalau beda jaringan. Dan PC-nya harus tetap nyala ya, tapi monitor bolehlah dimatiin.
Terus untuk tombolnya, di PS Vita ini kan nggak ada R2, L2, dan R3, L3. Nah, jadi itu bisa pakai touchpad ini. Ya, emang kerasanya kurang nyaman sih, apalagi game yang butuh kecepatan gitu. Tapi ya buat game yang agak nyantai, ini lama-lama bisa terbiasa lah. Menurut saya, metode ini bisa jadi alternatif yang lebih murah ya, buat yang pengen main game PC secara portable, tapi udah punya PC-nya, terus udah punya jaringan yang memadai, dan mainnya itu tetap di dalam rumah atau di lingkungan jaringan yang sama. Nah, selain main game PC, mainin game PS4 juga bisa nih di PS Vita, tapi tetap secara remote play ya. Kalau fitur ini, dari bawaannya itu udah ada, namanya PS4 Link. Untuk menggunakan fitur ini, pastinya harus punya PS4. Pas banget nih, sebelumnya saya udah beli PS4, yang harganya sekarang udah turun, jadi 2,2 jutaan aja. Yang belum nonton, boleh ditonton abis video ini ya. Oke, untuk caranya, atur dulu nih di PS4-nya. Masuk ke pengaturan, pilih pengaturan koneksi remote play, lalu aktifkan remote play. Nah, untuk remote play di PS4 ini juga bisa tanpa router ya, atau secara offline, jadi nggak perlu hubungin ke WiFi atau jaringan internet. Setelah itu, pilih tambahkan perangkat, terus bakalan dapet angka untuk pairing ke PS Vita-nya. Nah, di PS Vita-nya, ini harus diaktifkan dulu ya Wi-Fi-nya, terus masuk ke menu PS4 Link, pilih Remote Play. Oh iya, sebelumnya, untuk akun PSN yang ada di PS4 dan PS Vita-nya harus login dengan akun yang sama. Terus masukin deh angka yang ada di PS4 tadi, dan tunggu. Kalau berhasil, nanti bakalan muncul tampilan layar yang sama dengan di PS4-nya. Dan tinggal matiin aja TV-nya, terus mainnya di PS Vita. Tapi untuk PS4-nya ini harus tetap nyala ya. Different story. You never know unless you try. So let's hop to it. It's headed towards the heart of the forest. We must proceed with caution. Untuk pengalaman bermainnya, udah pasti lebih fleksibel dan bisa agak menghemat listrik nih, karena nggak pakai TV lagi. Untuk masalah tombol, itu juga udah otomatis disesuaikan. Karena ada beberapa tombol di PS4 yang nggak ada ya di PS Vita. Jadi ada yang diganti, misalnya pakai touchpad, ataupun memanfaatkan touchscreen-nya. Biasanya setiap game itu berbeda-beda. Dan enaknya, kalau remote play di PS4 itu lebih banyak game yang support dibandingkan di PS3. Nah, untuk performanya, ya sebenarnya lancar, karena yang dipakai itu mesin PS4-nya. Kalau di PS Vita itu kan cuma remote, yang berpengaruh itu tetap koneksinya. Kalau dengan tanpa router, itu jangan jauh-jauh dari mesin PS4-nya ya. Kalau pengen agak jauh, misalnya beda lantai atau jarak antar ruangan, itu bisa pakai router. Jadi si PS4 dan PS Vita-nya disambungin ke jaringan atau WiFi yang sama. Kayak remote play pakai PC tadi. Ya pokoknya lancar atau tidaknya itu tergantung dari koneksi jaringannya. Tapi kalau pakai internet atau jaringan yang berbeda, macam cloud gaming gitu, ini nggak bisa ya. Menurut saya, PS Vita ini memang menyimpan banyak potensi, apalagi udah di jailbreak atau custom firmware. Itu bisa lebih banyak lagi hal yang bisa dilakukan di PS Vita ini. Ya, salah satunya bisa remote play game PC. Itu juga jadi alasan kenapa saya tetap mempertahankan PS Vita ini, dan jadi sebuah konsol game handheld favorit saya. Oke, jadi itulah PS Vita yang bisa mainin game PC atau PS4 secara remote. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.